Ya, Mi, bisa dimulai. Beneran? Kedengaran jelas. Oh, oke. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Tidak lupa membaca doa Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu peserta keluar yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat di hari ini. Salah satunya yaitu nikmat fitriyah, alamah, dan diniyah, sehingga kita bisa berkumpul pada keluar kali ini yang terselenggara atas kolaborasi antara Wakaf Salman ITB, Hijabers Mom Community, dan Ikatan Alumni ITB. Tak lupa juga sholat serta salam hendaknya selalu kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiat, serta sampailah kepada kita selaku umat yang senantiasa selalu mengharap syafaat darinya. Ya baik, Bapak dan Ibu peserta keluar yang dirahmati oleh Allah, perkenalkan saya Rahmi Anissa dari Magister Desain Angkatan 2015 diamanahkan untuk menjadi moderator sehingga dapat memandu keberlangsungan keluar hari ini. Baik, keluar kali ini akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu belajar inovasi dan pemasaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjawab tantangan zaman. Ya, seperti yang kita tahu, Baginda Rasulullah adalah seorang pedagang. Beliau memulai berdagang pada usia 12 tahun. Nah, seringkali Rasul berdagang ke tempat yang sangat jauh seperti Yordania, Busro, Irak, Bahrain, dan sebagainya. Karena kejujurannya ketika berdagang, beliau mendapat gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Tahun demi tahun berlalu, akhirnya Rasul menjadi pedagang yang sukses dan berhasil. Kegiatan perdagangan ini tidak dapat luput dari yang namanya marketing atau pemasaran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pedagang yang baik adalah yang mudah dalam membeli dan mudah pula dalam menjual. Hadis riwayat Bukhari. Bagaimana sajakah atau apa saja kegiatan pemasaran Rasul untuk dagangannya yang dapat kita tiru untuk menjawab tantangan zaman masa kini? Keluar kali ini akan disampaikan oleh seorang pemateri. Beliau adalah Dr. Asnan Kurinto, STMM. Beliau adalah alumni ITB, jurusan Teknik Mesin, angkatan 90, lalu mengenyam pendidikan S2 di Monash University, Australia, kemudian melanjutkan pendidikan doktoralnya di Universitas Indonesia. Nah, saat ini beliau bekerja sebagai dosen di BINUS Business School. Baik, Assalamualaikum Pak Asnan, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Rahmi dan para hadirin sekalian. Ya, baik. Sebentar. Baik, Bapak dan Ibu peserta keluar yang dirahmati oleh Allah, sebelum keluar kali ini, izinkan saya seperti biasanya untuk menyampaikan peraturan dan pengumuman. Peraturannya yaitu sesi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu 45 menit untuk pemaparan, lalu berikutnya sesi kedua 15 menit untuk tanya jawab. Kami juga akan memberikan kesempatan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya bisa lewat chat Zoom atau WA admin keluar. Kemudian tayangan keluar ini bisa dilihat langsung di YouTube Wakaf Salman apabila tertinggal atau tidak sempat. Jadi bisa tinggal search nama pematerinya atau judul pematerinya, lalu Wakaf Salman ITB di search kolom YouTube. Ya, alhamdulillah keluar kali ini terselenggara atas kerjasama dari Wakaf Salman ITB, Hijabers Mom Community, dan Ikatan Alumni ITB. Tidak lupa kuliah wakaf kali ini terselenggara atas support dari donasi wakaf Bapak dan Ibu sekalian. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mensupport keberlangsungan acara kami
Ini Bapak dan Ibu dapat berkontribusi melalui berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan follow akun Instagram kami di @wakafsalman.itb. Jika Bapak Ibu follow Instagram kami, maka Bapak Ibu secara otomatis telah berdonasi sebesar Rp5.000 untuk setiap program kebaikan kami. Bapak Ibu juga dapat berdonasi melalui transfer dengan melakukan konfirmasi kepada admin. Untuk informasi wakaf maupun nomor rekening dan sebagainya, Bapak Ibu boleh berkunjung ke laman website resmi kami di www.wakafsalman.or.id. Untuk mempersingkat waktu, sebelum kita mulai, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk mengucapkan ta'awuz dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Pak Asnan. Baik, terima kasih Mbak Rahmi. Saya mulai dengan paparan pagi ini. Izin saya share screen ya. Baik. Pak, sudah terlihat Mbak Rahmi slide-nya? Sudah. Sudah ya, oke, alhamdulillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Wakaf Salman ITB ya, Mas Lutfi dan rekan-rekan semua yang sudah memberi kehormatan kepada saya untuk bisa sharing di forum yang sangat terhormat ini, kepada para audiens ya semua. Mudah-mudahan yang kita kerjakan hari ini bersama-sama bisa menambah pengetahuan kita juga dan juga bisa meningkatkan kualitas amal kita ya. Judulnya pada pagi ini paparan yang akan saya sampaikan adalah belajar inovasi dan pemasaran dari Rasulullah SAW untuk menjawab tantangan zaman. Ya, jadi memang tidak terasa sudah hampir 1.500 tahun ya semenjak Rasulullah diutus sebagai Rasul ya. Minggu depan kita sudah masuk ke tahun baru Hijriah ya, 1442. Jadi memang sudah hampir 1.500 tahun yang lalu. Tapi tetap dalam keseharian saya sebagai khususnya yang mendalami bidang inovasi dan riset pemasaran, banyak sekali sebenarnya poin-poin ya, contoh-contoh, kemudian ajaran-ajaran dari beliau yang sebenarnya masih sangat relevan ya untuk kondisi saat ini di era digital, era teknologi. Ya, jadi memang kalau tadi yang seperti dipaparkan Mbak Rahmi mungkin bagaimana karakter Rasulullah dalam berdagang ya, dalam mengembangkan perniagaan, saya rasa sudah banyak dibahas dan sudah banyak diulas atau mungkin banyak bukunya juga. Nah, jadi saya tidak akan bicara banyak kepada teknis berdagangnya ya, karena mungkin sudah banyak dibahas dan sudah banyak diketahui. Saya akan mencoba menggali dari aspek yang agak sedikit berbeda mungkin ya, dalam arti bagaimana inovasi dan pemasaran dari sisi pengembangan ekosistem, pengembangan komunitas dan juga cara komunikasi beliau. Ya. Ini saya mungkin skip aja ya, tadi sudah dikenalkan oleh Mbak Rahmi ya. Jadi pada secara umum saya alumni ITB angkatan 90 dari mesin, kemudian ada pernah di industri dan juga sekarang kembali ke akademisi ya. Sehari-hari saya sekarang bertugas di Bina Nusantara University di Binus Business School di program S3 Management. Ini buku yang pernah saya tulis, alhamdulillah sudah 3 ya. Baru 3 ya, kan kalau sudah 3 kayaknya banyak ya. Baru 3, jadi masih banyak tugas-tugas publikasi yang lain terkait memang marketing dan inovasi ya. Yang paling kanan ini paling baru ya, baru minggu lalu terbit, alhamdulillah, mengenai strategi kolaborasi dan inovasi digital ya, bagaimana di era teknologi ini perusahaan harus berkolaborasi dan mengembangkan inovasi digital. Nanti kalau ada yang berminat bisa diakses langsung di marketplace ya. Oke, agenda paparan saya pagi ini untuk diskusi ada 4 poin ya, mudah-mudahan tidak terlalu di Sabtu pagi ini tidak terlalu menjadi beban buat kita semua ya, ini anggaplah sebagai bahan untuk kita merenung dan juga mendalami aspek lain dari cara Rasulullah berdakwah. Yang pertama adalah kepemimpinan dan pengaruh, kemudian kita nanti bicara komunitas dan ekosistem, komunikasi dan engagement, kemudian dalam inovasi itu ada prinsip yang disebut install base.
ya, dan juga time to market. Jadi walaupun istilah-istilah ini dalam bisnis itu umum dikenal, tapi kalau kita pelajari apa yang dilakukan oleh Rasulullah hampir 1.500 tahun yang lalu, sebenarnya itu sudah melakukan prinsip-prinsip itu ya, walaupun mungkin namanya tentunya tidak seperti yang kita kenal saat ini. Oke, kita mulai dari yang pertama mengenai kepemimpinan ya. Mungkin Bapak Ibu sudah juga familiar dengan sebuah buku yang sangat legendaris ya, bahkan kontroversial pada masanya, buku yang ditulis oleh Michael Hart. Ya, dia ini seorang ilmuwan ya, fisikawan dari Amerika ya, kalau nggak salah Princeton University, saya lupa persisnya. Dia mengeluarkan sebuah buku tahun 1978 waktu itu pertama kali mengenai 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Ya, dia seorang Muslim ya, dari peringkat 100 tokoh itu di peringkat ke-1 yang membuat waktu itu menjadi kontroversi adalah dia menempatkan Rasulullah SAW di peringkat pertama, ya, padahal dia seorang non-Muslim ya, dan menempatkan seperti contoh misalnya Nabi Isa itu kalau nggak salah peringkat 3, ya, dan seterusnya. Ada tokoh-tokoh agama yang lain juga. Peringkat 2 itu Isaac Newton, ya, seorang fisikawan di abad pertengahan. Nah, dari sini menunjukkan bahwa kalau memang secara objektif melihat, berarti memang Rasulullah SAW ini memiliki kepemimpinan yang sangat kuat, ya, memiliki pengaruh yang sangat luas, ya, bahkan sampai sekarang itu terus berkembang. Itu membuat si Michael Hart dalam penelitiannya, karena dia berusaha objektif, jadi yang paling berpengaruh itu ya Rasulullah, ya, karena bahkan sepeninggal beliau tetap ajarannya, kemudian kepribadiannya, perilakunya itu menjadi rujukan ya bagi banyak sekali orang, bagi umatnya ya, dengan hadis-hadisnya dan semua kisah-kisah riwayat beliau dan para sahabatnya itu menginspirasi banyak sekali lapisan masyarakat ya, dan bahkan terus berkembang menjadi banyak orang yang akhirnya memeluk agama Islam. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan, ini sebuah kutipan juga menarik dari tokoh yang tentunya bukan dari agama Islam. Sheryl Sandberg ini CEO dari Facebook ya. Dia mengatakan bahwa leadership itu adalah cara bagaimana membuat orang lain itu menjadi lebih baik dengan kehadiran si pemimpin ini, ya. Dan bagaimana sepeninggal pemimpin itu dampaknya itu masih terus terasa, ya. Jadi itulah leadership kalau menurut saya. Jadi dia waktu dia keluarkan kutipan ini, tentunya dia tidak merujuk kepada Rasulullah ya. Tapi kalau kita lihat yang semua dia sebutkan baik Michael Hart maupun Sheryl Sandberg ini, itu semua ada di diri Rasulullah. Ya, jadi kepemimpinan itu bukan masalah jabatan gitu ya, bukan masalah posisi, bukan masalah kasta atau titel gitu ya, pendidikan, tapi apakah dengan posisi yang seseorang itu emban ya, yang dia amanahkan itu membuat orang-orang dipimpinnya menjadi lebih baik, ya, menjadi lebih berkualitas hidupnya, menjadi lebih tinggi kualitas keimanannya dan sebagainya. Dan yang paling pentingnya juga adalah bahkan setelah si leader ini tidak menjadi leader lagi, dampaknya itu masih terus terasa. Ya, seperti Rasulullah sudah jelas meninggalkan kita sudah ribuan tahun yang lalu, tetapi dampaknya sampai sekarang masih terasa. Nah, itulah contoh karakteristik leadership yang sangat tinggi. Ini yang membuat kita harus mungkin sebagai lesson learn-nya adalah kita jangan menilai orang selalu dari posisi jabatan titel gitu ya, tapi apakah memang dia bisa membawa kemaslahatan ya, dan juga dampaknya jangka panjang. Nah, ini saya ada nanti setelah ini ada video singkat ya mengenai perkembangan agama Islam. Nah, sebelumnya ini saya tambahkan lagi contoh-contoh pandangan dari tokoh-tokoh non-Muslim gitu ya terhadap Nabi Muhammad. Jadi sekali lagi kalau mereka melihat secara objektif ya, tidak dipengaruhi oleh aspek politis, ya, aspek memang ada kebencian dan sebagainya. Sebenarnya kalau secara netral, mereka mengakui ya bahwa Nabi Muhammad ini sangat istimewa. Ya, ini seperti yang sebelah kiri dari Leo Tolstoy, ini seorang sastrawan dari Rusia ya di abad 19. Dia mengatakan bahwa Muhammad itu malah lebih baik dari ajaran Christianity ya, jadi ajaran dari Muhammad SAW. Kenapa? Karena Muhammad tidak menganggap Tuhan itu seperti manusia, tidak seperti agama yang lain yang bahwa Tuhan itu bisa ada berbagai peran di situ ya. Tuhan adalah Tuhan, manusia adalah manusia. Itu tidak sama sekali, tidak sama ya. Dan juga Muhammad pada saat yang sama tidak membuat dirinya sama dengan Tuhan karena dia juga manusia ya, walaupun manusia yang sangat istimewa tapi dia manusia. Ya, jadi memang diakui juga ini oleh si Tolstoy ini sebagai peran Muhammad yang sangat strategis dan bisa menempatkan dirinya dengan tepat ya. Dan sebelah kanan ini ilmuwan saat ini
Dr. Craig Considine ini dari Rice University ya, seorang sosiolog. Dia juga membuat sebuah buku yang isinya memuji ajaran-ajaran dan perilaku Nabi Muhammad. Ini kemarin ini cukup populer lagi karena termasuk ajaran mengenai karantina itu ya, yang waktu awal-awal wabah COVID ini muncul ya, yang kalau ada wabah satu tempat jangan masuki, tapi kalau kamu ada di situ jangan tinggalkan tempat itu. Itu kan ajaran Nabi Muhammad. Ya, jadi sebelum ada istilah karantina sebagainya, ini sudah ada itu prinsip-prinsip itu. Nah, itu diakui oleh scholar ya, oleh ilmuwan bahkan dari agama lain ya, bahwa Muhammad itu sangat humanis ya, sangat memperhatikan kesejahteraan sosial dari umatnya. Nah, ini ada video singkat ya, jadi tentang perkembangan agama Islam ya, yang dari tahun ke tahun terus bertambah. Sekali lagi ini menunjukkan pengaruh atau dampak dari Nabi Muhammad ini sangat besar, sehingga peninggalnya itu tetap ajarannya berkembang terus dan bahkan akan menjadi agama yang paling besar pemeluknya di dunia di tahun 2050 dari hasil riset Pew Center. Ya, saya putarkan videonya. Kalau nanti mungkin agak lama, saya akan stop di tengah. Mohon izin supaya diskusi kita bisa lanjut terus, tidak terlalu lama di sini ya. Saya cuma memberi ilustrasi saja. Ya, saya mungkin stop di situ ya, supaya kita bisa lanjut. Jadi intinya dari liputan ini kita bisa lihat bahwa jumlah pemeluk Islam ini akan terus bertambah ya, alhamdulillah. Dan pada tahun 2050 tadi dari proyeksi dari Pew Research Center, bahkan jumlahnya akan melewati pemeluk agama Kristen. Ya, jadi ada faktornya banyak di situ, tadi ada masalah fertility rate, kemudian tapi yang paling menarik tadi adalah conversion ya. Jadi banyak sekali akan orang yang memeluk agama Islam ya akan menjadi mualaf tadi, karena ya mungkin kalau mereka pelajari ya, mereka dalami, ternyata banyak sekali hal-hal yang memang lebih rasional dan lebih bisa memenuhi keingintahuan mereka ya, yang tidak mereka temukan di agama mereka saat ini. Ya. Sorry, saya lanjut. Oke, ya. Jadi sekarang kalau ada kutipan dari ini salah seorang panglima perang Amerika yang terkenal ya pada saat perang Teluk ya pada tahun 1990-an. Ini juga menarik kalau bicara konsep kepemimpinan ya. Kalau menurut Norman Schwarzkopf ini, leadership itu adalah, jadi kepemimpinan itu kombinasi dari karakter dan strategi ya. Tetapi kalau harus memilih hanya satu gitu ya antara karakter sama strategi, menurut Jenderal Norman Schwarzkopf, karakter itu lebih penting ya dibanding strategi. Ya, dengan kata lain menunjukkan apakah kepemimpinan itu memang butuh karakter dan strategi, tapi kalau harus memilih, tetap karakter lebih penting. Ya, karakter itu dalam arti akhlaknya, ya, tingkah lakunya, perilakunya, kesopanan dan
menghargai orang lain itu lebih penting dibandingkan strategi. Bahkan yang ngomong ini seorang yang bisa dibilang bukan dari agama Islam, ya, tapi juga melihat bahwa, dan itu militer lagi ya, militer yang biasanya terkadang bisa menghalalkan segala cara, tapi dia pun mengakui bahwa karakter itu penting, ya, karakter yang kuat, yang tangguh, tapi tetap mencerminkan empati ya kepada orang-orang yang ada di bawah kepemimpinan yang bersangkutan. Nah, supaya tidak mengambil contoh dari luar terus, ini contoh dari bumi Indonesia sendiri ya, tokoh militer Indonesia Jenderal Sudirman ya, beliau juga terkenal sangat religius ya, sepanjang perang kemerdekaan pun tidak pernah meninggalkan sholat ya, bahkan selalu dalam keadaan wudhu ya kalau dari buku-buku yang ada. Nah, beliau ini juga sama kalau dipikir dari segi fisik sangat lemah sekali ya pada saat itu, pada saat perang gerilya itu bahkan harus ditandu ya, dan paru-parunya hanya sebelah yang berfungsi, tetapi beliau tetap dipercaya menjadi panglima besar ya. Kalau dipikir masa nggak ada orang lain ya, tentara lain yang pada saat itu yang lebih sehat, lebih badannya lebih prima gitu ya, untuk memimpin perang gerilya gitu yang sangat panjang dan melelahkan ya, berbulan-bulan, mungkin hampir setahun waktu itu, beliau keluar masuk hutan di seputar Yogyakarta ya untuk melawan Belanda. Nah, sekali lagi ini berarti yang bersangkutan beliau ini memiliki karakter yang sangat kuat ya, sangat religius ya, membuat orang menjadi sangat respect. Jadi bukan masalah fisiknya di sini. Ya, fisiknya mungkin bisa lemah ya, tetapi determinasinya ini sangat kuat. Jadi ya ini mungkin juga salah satu sifat-sifat yang dia contoh ya, beliau contoh gitu dari Nabi Muhammad ya pada saat itu melawan dominasi kaum Quraisy pada masa itu ya, dengan cara menunjukkan karakter dan akhlak yang baik. Ya tentunya ditunjang dengan strategi juga tadi ya, strategi bagaimana mengembangkan agama Islam. Nah, itu tadi mengenai kepemimpinan dan pengaruh ya. Kita lanjut kepada komunitas dan ekosistem, nanti tentunya setelah selesai kita bisa balik lagi ke topik sebelumnya kalau memang ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau ditanya ya. Nah, kita masuk ke komunitas dan ekosistem. Nah, kalau kita lihat pada masa Rasulullah dahulu ya, metode dakwah Rasulullah itu secara umum bisa dikategorikan menjadi dua tahapan ya. Pada awalnya beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril ya. Waktu itu beliau menyampaikan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi ya, istilahnya secara siriyah gitu ya, kepada orang-orang terdekatnya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya yang di lingkungan terkecil dulu. Ya, dulu itu istilahnya namanya as-sabiqunal awalun. Jadi orang-orang yang pertama kali memeluk Islam ya, seperti istri Nabi Khadijah ya, kemudian Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi Abu Bakar, kemudian ada macam-macam Abdurrahman bin Auf dan Sa'id bin Abi Waqqas. Banyak sekali sahabat-sahabat Nabi di awal-awal itu yang menerima ajaran Islam ya, diyakinkan oleh Nabi tentang agama Islam ini, tapi secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena pada saat itu yang dominan adalah kepercayaan dari suku Quraisy ya, yang menyembah berhala. Jadi kalau pendukungnya masih sedikit, pemeluknya masih sedikit, mereka langsung frontal ya, menyampaikan ajaran agama Islam, bisa jadi malah menjadi tidak efektif ya, jadi tidak efektif karena akan langsung ditentang ya. Jadi Nabi waktu itu selama 3 tahun pertama ya, kalau nggak salah masih sembunyi-sembunyi sampai turun surat Al-Hijr waktu itu ya, yang langsung dari wahyu dari Allah untuk memerintahkan Nabi agar memulai dakwah secara terang-terangan, secara terbuka ya, secara jahriyah ya. Ya, beliau langsung mengumpulkan keluarga terdekat dari Bani Hashim waktu itu ya, tapi bukan juga langsung mulus jalannya ya, waktu itu juga bahkan dicaci maki, dilempari batu dan sebagainya dari kisah-kisah itu ya. Kemudian juga diembargo ekonominya sampai pemeluknya sebagai harus hijrah ke Habasyah ya. Habasyah itu kalau sekarang tuh Ethiopia ya, ke Afrika ya. Di saat inilah dakwah secara terang-terangan mulai juga ada muncul para pelindung Nabi yang sangat kuat ya, yaitu paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib ya, dan juga Umar bin Khattab ya, yang nanti menjadi khalifah, itu masuk Islam pada saat periode Nabi sudah mulai berdakwah secara terang-terangan. Ya, jadi memang kalau kita lihat di konteks sekarang, memang kita harus pada saat kita mengeluarkan sebuah ide, ya, inovasi, produk, sebagainya, ya, kita harus melihat situasi, konteks, apakah bisa langsung
ya secara terbuka gitu, atau harus secara gerilya tadi ya, seperti Jenderal Sudirman tadi ya, untuk mengumpulkan basis massa gitu ya, basis massa, sehingga sudah cukup untuk bisa muncul ke permukaan. Nah, ini kalau dikaitkan ke masa saat ini, sebenarnya yang dilakukan Nabi itu sampai saat ini tuh akhirnya juga banyak dipakai, walaupun orang sebenarnya melihat tidak ada hubungannya. Tapi kalau lihat benang merahnya sebenarnya sama. Yaitu apa? Yaitu yang dilakukan banyak sekali startup ya, perusahaan saat ini adalah marketing dan inovasi, pemasaran dan inovasi. Jadi kalau pemasaran itu fokusnya kepada memenuhi kebutuhan ya pelanggan pada saat ini ya dengan sebuah offering atau solusi yang bisa memenuhi kebutuhan itu. Sementara kalau inovasi itu melakukan perubahan-perubahan adaptasi ya, pengembangan kapabilitas dari organisasi sehingga tetap bisa mengikuti perubahan kebutuhan dari pelanggannya. Ya, jadi sesuatu yang sifatnya saat ini bisa dianggap cocok oleh pelanggan gitu ya, oleh konsumen, belum tentu 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi itu masih relevan kalau tidak dilakukan inovasi. Jadi kalau marketing sifatnya saat ini ya bisa memenuhi kebutuhan, kalau inovasi sifatnya pengembangan dan menjadikan selalu itu terupdate gitu ya, terlalu relevan. Nah, 2 hal inilah yang bahkan oleh Peter Drucker, ini tokoh terkenal di bidang ilmu manajemen, mengatakan bahwa bisnis itu fungsinya hanya 2, yaitu marketing dan innovation. Ya, tadi apa kaitannya dengan Nabi tadi seperti tadi, bahwa kalau pada saat marketing itu sifatnya benar-benar mungkin kalangannya pada saat ini yang bisa diaktifkan hanya kalangan terdekat. Ya, untuk bisa mengeluaskan pemeluk agama Islam, tentunya harus dilengkapi dengan kapabilitas baru ya, dilengkapi dengan orang yang lebih banyak ya, dilengkapi dengan sarana ibadah ya, tempat beribadah, masjid. Kalau nggak ada itu semua, nggak dikembangkan, akhirnya tidak akan bisa growing ya, jadi hanya stagnan. Jadi makanya marketing dan innovation ini dua-duanya perlu dilakukan secara simultan ya, tidak bisa saya hanya innovation saja atau hanya marketing saja gitu. Kalau hanya innovation saja berarti dia tidak punya basic atau basis massa yang sudah yakin dengan produknya gitu ya. Sementara kalau hanya marketing saja bisa jadi basis massa tidak berkembang karena tidak dilakukan pengembangan, tidak dilakukan updating terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, ini secara bisnis itu ada yang namanya efek jejaring ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, efek jejaring itu prinsipnya mengatakan bahwa fungsi atau utilitas sebuah produk gitu ya akan semakin terasakan tinggi, paling bermanfaat, dirasakan bermanfaat kalau yang memakai produk itu jumlahnya makin banyak juga. Jadi tidak murni kualitas produknya saja gitu. Ya, beda kalau kita misalkan gitu, kita minum air atau kopi gitu ya, atau teh. Kalau memang kita suka dengan kopi ini gitu ya, itu mau ada orang lain nggak suka atau kita satu-satunya yang suka di lingkungan kita atau bahkan di kota kita satu-satunya yang suka kita, itu tidak mempengaruhi manfaat kopi itu atau nikmat yang dirasakan kita dari kopi itu, karena itu sangat personal. Nah, network effect ini bicara produk yang kalau makin banyak penggunanya, maka akan terkoneksi dan fungsi produk itu menjadi makin terasa. Ya, contoh yang paling gampang ya pasti misalnya kan kayak sekarang smartphone gitu ya, atau telepon waktu zaman sebelum ada smartphone itu kan juga ada efek jejaring. Bayangkan kalau kita hanya yang punya telepon hanya 10 orang dalam satu kota gitu. Pasti yang bisa telepon-teleponnya hanya 10 orang itu gitu. Ya, jadi manfaatnya tidak terlalu besar. Kenapa? Karena orang di luar yang 10 orang itu nggak bisa ngobrol dengan mereka gitu. Ya, mereka ngobrolnya hanya 10 orang. Tapi kalau bayangkan 10 orang ini berkembang menjadi 100 orang. 100 orang berkembang menjadi 1000. 1000 berkembang menjadi 1.000.000. Maka jumlah koneksi yang bisa diciptakan, ya, jumlah komunikasi yang tercipta dari koneksi yang bertambah banyak itu juga akan makin besar. Jadi setiap orang akan merasa makin bermanfaat. Oh, saya punya telepon ini manfaatnya besar sekali rupanya. Saya bisa telepon banyak orang. Ya, dibandingkan teleponnya hanya bisa telepon 10 orang. Padahal teleponnya sama. Ya itu juga ya, secara produknya, secara speknya itu. Tapi kan utilitasnya berbeda. Nah, itu yang dimaksud dengan efek jejaring. Nah, ini sama dengan konsep dakwah tadi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya. Kalau pengikutnya masih sedikit gitu ya, mungkin orang juga masih ragu-ragu gitu ya, tapi semakin besar komunitasnya melebar ya, semua memiliki
kompatibilitas, ya berbicara dengan hal yang konsep yang sama, sholatnya dengan cara yang sama, ya ada ritual-ritual yang bisa dilakukan bersamaan, jamaah, itu membuat efek jejaring ini akan semakin terasa, ya kira-kira seperti itu secara singkatnya. Ini sebagai contoh klasik ya, Bapak Ibu juga mungkin dulu pada masanya saya yakin pasti pernah punya handphone yang mereknya Nokia ya. Nokia ini sangat terkenal ya. Dulu ya ada istilah julukan handphone sejuta umat ya. Saking banyaknya orang yang memakai Nokia. Nah, sampai tahun 2007 itu Nokia itu rajanya ponsel ya, telepon seluler. Bahkan ada satu cover page di majalah Forbes ya mengatakan bahwa Nokia ini sudah punya 1 miliar pengguna, 1 miliar pelanggan. Ya, siapa yang bisa mengalahkan raja cellphone, ya, raja ponsel? Ya, jadi sudah arogan ya. Sekali lagi kan sebenarnya nggak boleh tuh, apalagi dalam bisnis tuh lengah ya, jadi lengah gitu. Nah, terbukti pada tahun 2007 saat iPhone itu mulai masuk ya, nggak butuh waktu lama, dalam waktu 10 tahun iPhone menjadi rajanya ponsel. Ya, dari 2007 ke 2017, Nokia menjadi sekarang pemain kecil ya, walaupun tidak sampai hilang, tapi menjadi pemain yang sangat tidak diperhitungkan lagi. Ya, karena apa? Karena tadi efek jejaring tadi. Ya, jadi Nokia ini slogannya kalau masih ingat Bapak Ibu dulu connecting people, gitu ya, connecting people. Tapi mereka lupa atau abai ya bahwa the way people connect has changed. Cara orang berhubungannya berubah ya, dengan bukan lagi dengan voice gitu ya atau SMS, tapi dengan data. Nah, mereka melupakan tren itu atau mengabaikan itu karena terlalu berpuas diri. Ya, jadi sekali lagi ini lesson learn-nya adalah ekosistem tadi itu mesti harus dikembangkan dan harus selalu diadopsi oleh banyak orang. Jadi jangan hanya berfokus kepada kualitas saja. Ya, kualitas sudah pasti ya, sudah harus bagus kalau kita produk atau jasa. Tapi jangan lupa kadang-kadang efek jejaring itu bekerja. Ya, jadi bukan masalah produk kita yang paling bagus, tetapi banyak nggak orang yang pakai produk kita. Ya, semakin banyak orang yang pakai produk kita, semakin banyak komunitas, semakin banyak basis-basis pelanggan atau pengguna dari produk kita, maka efek jejaring itu bekerja gitu ya. Jadi jangan hanya berfokus pada produk paling canggih, tapi melupakan pengembangan ekosistemnya, ya, basis penggunanya. Itu salah satu lesson learn-nya juga. Nah, ini sebagai contoh bahwa sejalan dengan waktu memang produk-produk yang bisa memanfaatkan ekosistem tadi ya, pengembangan ekosistem digital itu akan menjadi makin besar ya. Kalau kita lihat sebelah kiri, ini adalah value atau nilai dari merek-merek yang paling besar di dunia ya. Tahun 2011. Waktu itu merek-merek utamanya seperti Apple, Google, IBM ya. Kalau kita lihat di top 10 ini ya, masih ada perusahaan-perusahaan yang benar-benar sifatnya seperti benar-benar produk atau jasa yang dikonsumsi. Ya, seperti McDonald's, Coca-Cola, ya, Marlboro ya, rokok malah itu masih masuk top 10. Tapi saat ini ya, hanya butuh waktu 9 tahun, dari 2011 ke 2020, value brand-nya langsung berubah. Ya. Kalau kita lihat, yang masuk di peringkat 1 sekarang Amazon, kemudian ada Apple, tergeser ke nomor 2, ada Google, Visa, Alibaba, Tencent, Facebook, baru McDonald's. Jadi McDonald's yang nomor 4 9 tahun yang lalu, sekarang berubah jadi nomor 9. Ya, Marlboro terlempar, GE terlempar, AT&T juga terlempar. Apa maksudnya di sini atau lesson learn-nya? Lesson-nya berarti adalah perusahaan ini kenapa value-nya, brand-nya meningkat terus? Karena mereka memiliki customer base yang makin lama makin luas. Kenapa mereka bisa melakukan itu? Karena network effect. Gitu. Jadi semakin banyak penggunanya, mereka bisa semakin saling berkomunikasi antar pengguna, ya maka platformnya juga makin meluas penggunanya, manfaatnya dirasakan makin besar gitu ya. Nah, akhirnya banyak orang yang akhirnya masuk ke situ, jadi makin lama networknya berkembang. Gitu. Makanya tidak heran perusahaan-perusahaan yang masuk di list ini adalah perusahaan teknologi, ya karena teknologi tadi memungkinkan mereka untuk mendapatkan data pelanggan dengan mudah dan cepat dan bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan ekosistem. Tentunya dengan ada berbagai ekses negatif juga di situ ya, seperti Facebook kan pernah ada kasus pencurian atau data yang bocor ya dijual lagi dan sebagainya, itu ekses negatif dari data yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan seperti ini ya. Nah, itu tadi aspek dari sisi komunitas dan ekosistem ya.
Nah, kita masuk aspek berikutnya nih yang bisa kita pelajari dari Rasulullah SAW mengenai komunikasi dan engagement. Nah, kembali, cara Rasulullah berkomunikasi itu terkenal sangat menunjukkan empati dan sangat persuasif. Ya, seperti di Al-Quran surat An-Nahl, ya, waktu itu ada perintah juga dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Muhammad harus menyerukan kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dengan cara yang baik. Ya, semuanya dia lebih mengetahui tentang yang tersesat dan dari jalannya. Jadi intinya jangan dengan kekerasan, jangan dengan paksaan. Ya, jadi jangan apalagi ini kita bicara membuat orang supaya memeluk Islam misalnya. Itu harus dilakukan dengan penuh kesopanan, persuasif, tidak dipaksa, tidak ditakut-takuti. Ya, istilahnya kalau dalam dakwah itu dakwah bil hikmah, yaitu menampilkan dakwah dengan cara arif bijaksana, ya, persuasif, tidak tidak dengan cara kekerasan, tidak dengan berdebat sampai timbul konflik, ya. Nah, ini semua sebenarnya kalau saat ini kita yang belajar marketing banyak mendengar konsep yang namanya customer centric gitu ya. Oh, kita harus selalu memandang dari sudut pandang customer. Ya, Mas, kalau kita dalami sebenarnya ini semua sudah dilakukan oleh Rasulullah ya. Dengan cara berusaha memahami perilaku orang-orang Quraisy pada saat itu, bagaimana cara yang tepat untuk mempersuasi mereka, ya kapan harus sembunyi-sembunyi tadi, kapan sudah bisa mulai terbuka, kapan beliau harus memutuskan untuk hijrah karena mungkin terlalu padat di Makkah ini sudah terlalu kuat gitu ya, orang-orang di situ terlalu berat untuk dilawan, mereka harus hijrah ke Madinah misalnya. Jadi prinsip customer centric ini yang mengatakan bahwa segalanya itu berpusat kepada customer ya, seperti Peter Drucker bilang, kalau sebuah produk atau jasa itu memang dianggap cocok ya oleh pelanggan, oleh konsumen, sebenarnya nggak perlu harus iklan macam-macam, nggak perlu harus dikasih harga paling murah, nggak perlu harus campaign atau bahkan dipaksa, maka konsumen atau pelanggan itu pasti akan langsung beli produk atau jasanya itu, karena dia merasa ada kesesuaian. Ya, apalagi kalau kita bicara tadi akidah gitu ya, nggak harus dipaksa-paksa, takut-takutnya kalau dia merasa bahwa memang ini cocok ya, memang ini agama yang cocok ini ya, memang ajarannya memang inilah yang dicari, maka itu akan serta-merta dia akan mengadopsinya. Gitu. Yang penting adalah memberikan informasi dan memberikan secara persuasif, ya bukan dengan paksaan. Ya, bahkan Steve Jobs, ya tokoh dari Apple juga mengatakan, kenali pelangganmu dengan sangat baik sehingga kita bisa katakan apa yang mereka butuhkan bahkan tanpa mereka sadari. Gitu ya. Jadi jangan ditanya, kamu maunya apa gitu. Karena kadang customer-nya juga nggak tahu maunya apa. Ya, tapi kalau kita bisa kenal dengan sangat baik, maka kita bisa berikan solusi kepada customer itu tanpa customer itu pun juga sadar bahwa dia sebenarnya butuh itu. Ya. Bayangkan pada saat dulu masa Rasulullah, kalau ditanya pada seorang Quraisy, kamu butuh apa yang baru dari sudut pandang agama? Mungkin jawaban mereka, oh kita butuh berhala yang lebih banyak gitu ya. Mereka tidak akan bilang, oh kita butuh Tuhan yang benar-benar Tuhan. Mungkin nggak akan Tuhan, mereka nggak sadar itu, karena mereka pada saat itu menyembah berhala. Ya kalaupun ada ditanya, kamu butuh apa? Saya butuh berhala yang lebih banyak atau butuh berhala lebih besar. Gitu ya. Jadi kita harus bisa memenuhi sesuatu yang bahkan mereka pun terkadang tidak sadar. Prinsip yang sama ini juga dilakukan oleh Henry Ford. Ini pencetus mobil Ford pada masa itu ya, di awal abad 20 ya. Dia bilang waktu itu, kalau saya tanya orang, kamu mau apa? Pasti orang itu akan jawab, oh saya mau kuda yang lebih cepat, karena pada saat itu moda transportasi yang umum ya di awal abad 20 ya, itu adalah kuda. Jadi mereka nggak tahu konsep mobil itu pakai mesin gitu ya, bisa pakai roda, bisa berjalan, itu nggak tahu. Nah, Henry Ford bisa menemukan inilah kebutuhan masyarakat. Jadi jangan ditanya ke customer-nya gitu, karena kadang-kadang mereka nggak tahu. Kita harus fokus pada needs-nya. Oh, mereka butuh moda transportasi yang lebih cepat. Jadi bukan ditanya produk apa gitu ya, tapi kebutuhannya apa. Nah, itulah yang diberikan solusinya. Jadi intinya dari prinsip-prinsip dari bidang marketing dan inovasi ini banyak sebenarnya yang bisa kita juga temukan gitu ya kalau kita melihat yang dilakukan oleh Rasulullah. Seperti ini ungkapan yang terkenal dari yang sebelah kanan nih, Charles Revson ini pendiri atau pemilik kosmetik Revlon. Ya, kalau kata si Charles Revson, kita ini bikin kosmetik kalau di pabrik, tapi kalau di toko yang kita jual adalah harapan.
Harapan apa? Harapan agar wanita menjadi lebih cantik, ya, jadi lebih tampil, lebih menarik gitu. Nah, saya bukan bermaksud menyamakan agama dengan kosmetik, tapi intinya adalah agama ini juga harus agama yang damai, yang bisa memberikan orang, walaupun istilahnya sebanyak apapun dosa yang sudah dilakukan, tetap harapan untuk taubat, harapan untuk kembali, harapan itu selalu ada. Jadi jangan selalu dipaksa atau ditakut-takuti gitu ya. Kalau kita berdakwah itu, tadi kan juga Rasulullah juga harus diberikan contoh gitu ya, harus diberikan harapan bahwa selalu ada kesempatan ya, sebelum nafas ada di tenggorokan, kesempatan untuk taubat selalu ada ya. Jadi itu yang harus juga kita yakini dan kita sampaikan ya. Nah, ini yang terakhir ya, Bapak Ibu, saya agak cepat supaya ada waktu nanti kita untuk tanya jawab. Konsep mengenai install base dan time to market ya, dari sisi apa yang bisa kita pelajari gitu. Nah, ini sama tadi ya, umat Islam yang tadi yang bisa akhirnya menyamai atau melebihi jumlah pemeluk agama lain itu butuh waktu sampai akhirnya ribuan tahun ya. Nah, bagaimana konteksnya? Jadi sama, jadi sebenarnya adalah dalam produk teknologi itu ada yang namanya waktu yang diperlukan untuk mencapai install base. Ya, jadi kayak produk seperti pesawat, ya, mobil itu butuh waktu yang berbeda-beda untuk mencapai pengguna yang jumlahnya 50 juta. Ya, makin ke sini makin cepat. Kenapa? Karena teknologi tadi, karena efek jejaring tadi. Jadi orang makin mudah terhubung, terkoneksi dengan teknologi data, ya, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 50 juta pengguna ini menjadi makin cepat. Ya, tadinya butuh puluhan tahun, sekarang kayak Facebook, Twitter, bahkan waktu itu yang sempat rame ya, Pokemon Go itu hanya butuh 19 hari untuk mencapai pengguna 50 juta. Tapi sekali lagi tadi, ini tanpa dibarengi dengan inovasi, ya, akhirnya tidak bertahan lama juga ya, kayak Pokemon Go mungkin sekarang sudah makin meredup ya. Kenapa? Karena mungkin mereka bagus dalam melakukan marketing, mencari segmen yang cocok, tapi tidak dibarengi dengan inovasi. Ya, tidak dibarengi dengan penyesuaian-penyesuaian, akhirnya juga tidak bisa bertahan lama. Nah, kenapa 50 juta? Ini tadi, ini dianggap sebagai jumlah yang memadai untuk sebuah produk itu memiliki ekosistem, supaya dia self-sustain, ya, supaya dia bisa terus berjalan, terus berinteraksi. Kalau jumlahnya kurang dari itu, dianggap ekosistemnya belum cukup besar. Nah, ini sebagai contoh ya, ada sebuah liputan berita singkat ya, ini sebagai contoh sebuah aplikasi ya, yang kalau sekarang kita rata-rata kebanyakan memakai WhatsApp ya. Nah, ada aplikasi di Jawa Tengah yang sebenarnya cukup bagus ya, tapi tadi karena ekosistemnya tidak dikembangkan, tidak cukup banyak, akhirnya tidak bisa melawan dominasi dari aplikasi-aplikasi yang sudah lebih dulu ada. Ini saya juga mungkin nggak saya putar sampai habis ya, supaya waktunya singkat, tapi sebagai gambaran saja. Kita lihat sama-sama. Ya, saya stop di situ dulu ya, Bapak Ibu. Nah, kalau tadi kita lihat ya, aplikasi Call ini dari testimoni para penggunanya, semua rata-rata mengatakan puas dengan produknya. Ya, tidak ada masalah, tadi bahkan lebih bagus ya, fitur-fitur lebih banyak, gitu, mungkin tampilannya lebih menarik ya, Call AMD. Tapi sekali lagi, kenapa dia tidak dijadikan aplikasi yang buat banyak orang? Kenapa orang tetap pakai WhatsApp? Ya, jawabannya tadi, di ekosistem. Ya, jadi produk kita bagus, unggul, tapi kita tidak cukup punya banyak pengguna. Tadi kalau nggak salah baru diunduh sekitar berapa? 50.000 ya.
itu masih sangat jauh dari threshold yang 50 juta tadi, kalau kita bicara produk yang benar-benar bisa self-sustain, bisa berkembang. Jadi ekosistem ini memang perlu. Jadi kalau Bapak-Ibu di sini punya produk, punya jasa, ya itu penting sekali untuk mengembangkan komunitas yang harus ukurannya makin lama makin besar. Ya, tidak boleh eksklusif. Semakin dieksklusif, maka semakin susah untuk growing. Ya, dan itu pun juga sudah dipraktekkan ya oleh Rasulullah pada masa itu ya, bagaimana beliau hijrah ke Madinah adalah untuk dalam rangka mengembangkan komunitas baru yang punya potensi berkembang lebih besar. Kalau beliau tetap di Mekah, akan sulit untuk berkembang. Kenapa? Karena dominasi dari suku Quraisy sangat tinggi, susah untuk bisa mengembangkan jaringan. Beliau pindah ke tempat yang lebih fresh, lebih open, ya untuk mengembangkan ekosistem. Pada saatnya nanti beliau kembali ke Mekah lagi sudah dengan posisi yang lebih kuat. Gitu kira-kira ya analoginya. Nah, ini juga ini kayaknya yang terakhir ya, prinsip disruptive innovation itu seperti formulasikan oleh Clayton Christensen adalah seperti ini. Jadi sejalan dengan waktu, maka teknologi awalnya dianggap kurang bagus, kurang superior ya, tapi dengan berkembangnya komunitas ya, berkembangnya pengguna, maka performance-nya makin banyak, akhirnya dia menjadi mainstream ya, menjadi teknologi yang dipakai oleh banyak orang. Nah, kira-kira itu poin-poin yang ingin saya sampaikan sebenarnya ya. Jadi kita tadi sudah bahas terkait dari mulai masalah kepemimpinan yang kita pelajari dari Rasulullah, kemudian kita bicara cara komunikasi ya, bagaimana membangun empati, persuasif, bukan dengan paksaan. Ya itu semua sebenarnya seperti customer centric lah, kalau era sekarang itu namanya customer centric, sebenarnya itu sudah dilakukan ya, cara berkomunikasi yang selalu berpusat kepada bagaimana supaya diterima atau diyakini oleh calon pengguna produk atau jasa kita ya. Kemudian juga kita bicara masalah ekosistem ya, pengembangan ekosistem, bagaimana supaya network effect ini terjadi ya, supaya makin lama orang yang memakai produk kita makin lama makin banyak ya dalam sebuah ekosistem. Ya, itu kira-kira poin-poin yang saya ingin share. Nah, selanjutnya mungkin saya kembalikan ke Mbak Rahmi sebagai moderator, atau kita mau ada tanya jawab ya atau diskusi, silakan. Sampai di sini dulu sementara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asnan untuk pemaparannya. Semoga dapat menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Baik, kita akan mulai sesi kedua, yaitu sesi tanya-jawab. Pertanyaan akan saya sebutkan, lalu nanti Bapak bisa langsung menjawab. Sebentar, pertanyaan dari Mom Rahma, HMC Malang. Ya, Bapak, saya reseller buku edukasi, mainan edukasi, dan alat dapur. Pak, untuk reseller, apakah inovasi penjualan itu perlu? Kira-kira seperti apa Pak bila untuk reseller? Dan pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana caranya kita tahu customer butuhnya apa dan kita bisa memberikan produk atau solusi yang tepat. Begitu. Ya. Langsung jawab Mbak Rami? Iya. Ya, oke. Oke, terima kasih ya. Maaf ini tadi siapa yang nanya dari Om Rahma. Ibu Rahma ya? Ibu Rahma, iya. Oke, Ibu Rahma ya. Ibu Rahma dari Malang ya. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Ya, jadi kalau Ibu tanya apakah untuk reseller inovasi penjualan itu perlu? Nah, sebenarnya tadi inovasi itu kalau tadi kita lihat paparan atau juga wisdom dari para tokoh pemasaran dan inovasi ya, itu pasti selalu perlu ya. Jadi organisasi, perusahaan, mau itu UMKM, perusahaan besar, kalau tidak melakukan inovasi, itu pasti akan, kalaupun masih eksis, tidak akan berkembang. Ya, atau yang parahnya adalah menjadi bahkan gulung tikar gitu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah inovasi itu seperti apa bentuknya? Nah, kembali ke tadi, kalau reseller ini kan suatu fungsi yang sebenarnya bisa dibilang kalau nggak ada sesuatu yang lebih, nggak ada added activity atau added value, ini supaya cuma mengambil selisih margin ya. Jadi si pembeli ini akan melihat reseller semua sama gitu. Nah, disitulah akhirnya menjadi tidak ada ruang untuk berinovasi. Mungkin contoh gampangnya gini, kalau kita ke ITC gitu ya, mungkin sekarang udah banyak yang tutup ya, apalagi karena COVID nih banyak yang pertokoan yang tutup. Pada era sebelum COVID itu kalau kita ke ITC atau kalau di Jakarta tuh ke Mall Ambassador gitu ya, itu kan satu lantai itu isinya orang jualan handphone semua. Nah, tapi bisa dibilang itu mereka semua
menawarkan produk yang kurang lebih sama, harganya juga kurang lebih sama. Jadi tidak ada added value. Dengan kata lain, mereka tidak punya identitas atau punya brand. Nah, itu adalah PR-nya adalah bagaimana kita punya suatu produk atau jasa atau organisasi yang memiliki brand, memiliki karakter. Ya, jadi kalau kita ke ITC kan kita nggak lihat ininya, kita lihat merek handphonenya, tapi nggak lihat nama tokonya kadang-kadang ya. Tokonya mana aja, yang penting harganya yang paling murah, misalnya begitu. Ya, palingan kalau orangnya lebih komunikasinya lebih enak, lebih ramah, itu yang kita pilih gitu, karena harga kurang lebih sama. Jadi intinya apa? Kalau Anda di bidang reseller, jangan berfokus kepada, oh saya tuh hanya ngambil buku dari supplier gitu ya, kemudian saya jual lagi ke buyer gitu, ke pembeli. Tapi apa ya kebutuhan buyer saya nih yang kira-kira bisa saya bikin pelayanan saya itu customize ya, atau bisa pesan lewat bisa kirimnya lebih cepat ya, packagingnya lebih bagus, atau apa garansinya lebih banyak, atau macam-macam hal. Intinya tadi apa? Customer centric. Ya, nggak bisa disamakan juga. Setiap pembeli itu mungkin punya karakter, punya permintaan yang berbeda-beda gitu. Ya, jadi selama kita masih menganggap bahwa kita butuh dari buyer, maka kita harus selalu memikirkan apa yang bisa kita tawarkan supaya berbeda ya dengan yang lain. Jadi kita tidak menjadi reseller yang hanya mengambil margin selisih saja, tapi ada layanan lebih yang bisa membuat orang akhirnya mengambilnya dari kita. Ya, tidak semata-mata dari pilih harga yang paling murah. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita bisa nah itulah butuhnya kalau perusahaannya mungkin cukup besar bisa melakukan marketing research, ya, riset pemasaran, riset pasar, melakukan survei, melakukan namanya focus group discussion dan sebagainya. Tapi kalau kita usahanya belum cukup besar untuk bisa melakukan itu, sebenarnya dengan kita ngobrol ya dengan pelanggan, kita cari masukan, kita lihat apa kebutuhan dia apa, itu kita akan muncul ide-ide untuk pengembangan produk. Ya, jadi kita jangan fokus kepada produk yang kita jual saat ini, ya, tapi coba fokus juga kepada kebutuhan dari pelanggan kita itu apa saja sih. Nah, ada kemungkinan nggak kita bisa layani selain dari yang saat ini kita hanya melayani produk A gitu. Customer selain produk A dia butuh apa sih? Dia ada kebutuhan apa? Ada constraint apa? Ada masalah apa? Kita punya kapasitas nggak untuk bantu atau menawarkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan itu. Gitu. Jadi jangan berfokus kepada hanya peran dan produk kita saat ini. Itu kira-kira intinya ya. Jadi secara umum begitu Bu. Nanti takutnya nggak sempat jawab yang lain kalau terlalu detail ya. Tapi secara umum mudah-mudahan bisa menjawab ya. Demikian Mbak Rahmi. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi dari Kang Lutfi ini. Mas izin bertanya, kalau kasus-kasusnya seperti perusahaan di Indonesia, kira-kira kita bisa mengambil pelajaran apa ya? Contohnya PT Sariwangi yang pilot, Nyonya Menir yang terlilit hutang triliunan, 7-Eleven yang kalah, bahkan CK yang kalah dengan ruko-ruko seperti Indomaret dan Alfamart. Juga Kodak yang gulung tikar. Apakah permasalahannya hanya inovasi dan marketing atau ada hal lain di manajemen perusahaannya? Ya. Oke. Ya, terima kasih. Pertanyaannya dari Kang Lutfi. Oh, Kang Lutfi. Oh, ya, oke. Ya, ini kalau ini memang tentunya setiap perusahaan karakteristiknya berbeda-beda ya. Saya nggak bilang semuanya karena marketing dan innovation ya. Ini kita bicarakan secara global ya, secara in general gitu. Tentunya ada faktor-faktor spesifik ya. Kalau misalkan masalah dari internalnya ya ada ketidakpuasan karyawan atau ada utang piutang yang tidak diselesaikan sehingga itu sih hal-hal yang sangat spesifik ya. Tiap perusahaan bisa punya penyebab yang berbeda-beda. Tapi kalau dilihat benang merahnya sebenarnya bisa saja semua kembali kepada marketing dan innovation penyebabnya. Kenapa demikian? Karena tadi kita bicara tadi bahkan Peter Drucker mengatakan di bisnis itu yang paling penting itu cuma dua, marketing dan innovation. Kenapa nggak disebut finance misalnya? Kenapa nggak disebut operation? Kenapa nggak disebut IT? Nah, saya nggak bilang bahwa itu nggak penting. Ya, tapi intinya lagi nih, bayangkan sebuah organisasi atau perusahaan ya, dia punya funding yang sangat besar. Ya, pemegang sahamnya uangnya banyak lah ya. Sistem IT-nya canggih, karyawannya wah lulusan ITB semua, plus lulusan Harvard mungkin gitu ya. Tetapi mereka tidak sanggup mengeluarkan produk atau jasa yang diminati atau disukai oleh cukup banyak pelanggan. Jadi install base-nya tadi, customer base-nya tidak cukup besar. Sudah nggak besar, terus nggak berkembang. Ya akhirnya apa? Akhirnya ya
gampang sekali untuk tutup, untuk mati. Ada masalah kecil, tutup. Ada masalah yang tidak bisa diatasi, tutup. Nah, contoh paling gampangnya atau ekstrimnya adalah kasus perbankan misalnya. Mungkin teman-teman pernah mendengar Bapak Ibu istilah yang namanya too big to fail. Ya, istilahnya apa? Terlalu besar untuk kalau gagal. Makanya banyak sekali bank-bank itu yang di Indonesia maupun luar negeri yang akhirnya di backup oleh pemerintah misalnya. Kenapa? Karena kalau ini bank nih sampai pilot atau tutup, ini kacau nih, bisa ras ini, bisa pengaruh ekonomi. Kenapa? Karena nasabahnya dia sangat banyak, customer base-nya sangat banyak. Jadi kalau perusahaan sudah cukup besar, bahkan dia mau pilot pun dibantuin banyak orang. Kenapa? Karena kalau pilot yang rugi lebih banyak gitu. Ini contoh ekstrimnya tadi ya. Jadi intinya adalah kalau kita cukup punya customer base yang luas dan kita terus melakukan inovasi ya, sehingga produk kita selalu relevan, selalu adaptif, maka akan lebih sulit untuk digulung tikarkan gitu. Karena customer base-nya sudah banyak. Tapi kalau masih kecil, produk customer base-nya kecil, atau kalaupun besar tapi rentan karena dia tidak inovatif, maka ada disrupsi sedikit dari luar, ada regulasi yang berubah, ada teknologi baru. Ya seperti tadi Nokia lah, kurang besar apa dia? Ya, kurang besar apa pada tahun 2000 sampai 2007 itu rajanya telepon seluler, ya. Tetapi karena dia tidak inovatif, tidak melihat perkembangan zaman, tidak adaptif, karena inovasi itu kata kuncinya adalah adaptif dan relevan ya terhadap perkembangan zaman. Akhirnya hilang juga gitu. Ya, jadi secara umum seperti itu Mas ininya ya, walaupun secara spesifik tiap perusahaan pastinya punya masalah ya. Di marketing and innovation itu bisa menunjukkan secara umum dua hal itulah yang harus difokuskan gitu. Gitu Mbak Rahmi. Iya, baik. Ada pertanyaan lagi dari Mom Astri Darlianti dari Medan. Melihat perkembangan inovasi yang makin luas, bagaimana caranya kita menemukan ide yang fresh untuk memenuhi kebutuhan di masa pandemi sekarang? Baik. Ya, baik, makasih Mbak. Ya, dari Mbak Astri ya, oke. Ya, ini betul sekali Mbak. Jadi memang era pandemi ini merubah sekali banyak perilaku konsumen gitu ya, perilaku rumah tangga. Itu tadi kita harus cermat mengamati apanya yang berubah, apa yang tetap gitu. Ya, mungkin pada saat ini merek-merek atau produk-produk yang mengutamakan prestis gitu ya, yang mungkin tas-tas yang mahal, baju-baju yang fashion yang pada masa sebelum pandemi itu sangat populer, bisa jadi di era pandemi ini bahkan sesudahnya itu tidak menjadi suatu prioritas lagi bagi konsumen. Ya, apalagi Indonesia sudah bisa dikatakan masuk resesi gitu ya, karena sudah mulai minus pertumbuhannya. Nah, orang akan fokus kepada pemenuhan kebutuhan yang basic. Ya, jadi masalah higienitas, ya, masalah makanan minuman yang selalu pasti akan ada kebutuhan. Kemudian kebutuhan seputar rumah tangga, kebutuhan sarana belajar, sarana olahraga di seputar rumah ya yang bersih, yang praktis, atau kebutuhan masker dengan desain yang beraneka, yang bagus. Jadi intinya adalah kita harus amati memang perubahan perilaku konsumen ya. Kemudian apa yang bisa kita tawarkan dengan perubahan kebutuhan itu. Nah inilah inovasi. Kalau melakukan marketing saja hanya fokus kepada produk pada satu saat, mungkin pada saat sebelum pandemi dia laku. Begitu pandemi langsung tutup, nggak laku. Kenapa? Karena dia tidak cepat beradaptasi. Nah, itu tadi. Jadi memang harus ada perubahan, tergantung produk dan jenis jasanya, tapi intinya adalah selalu mengamati perubahan perilaku dari pelanggan kita. Ya. Nah, dan kita sesuaikan apa yang bisa kita buat untuk menyiasati perubahan perilaku tersebut. Ya. Begitu, Pak. Berikutnya ada pertanyaan lagi dari Mom Monirosa. Assalamualaikum Prof. Saya mau tanya bagaimana mengaplikasikan dakwah Rasulullah dengan zaman digital sekarang ini? Iya, baik. Oke, ya Mbak Rami. Ya ini sebenarnya tadi yang kita bahas di paparan tadi banyak sekali yang contoh-contoh yang dilakukan Rasulullah yang kita harus kontekstualkan dengan sekarang tadi ya, termasuk mengembangkan ekosistem. Jadi kalau kita mau punya komunitas yang makin besar, pengajian yang makin besar, itu memang harus dibantu dengan teknologi juga memang ya. Dan ini seperti kita melakukan ini dengan Zoom ya, dengan YouTube streaming ini kan dalam rangka kita menyebarluaskan ilmu yang berguna, yang bermanfaat gitu ya, dengan teknologi dan dengan cara meluaskan ekosistem. Jadi jangan hanya dan makin terhubung gitu ya. Kalau sekarang mungkin antara pengajian dengan pengajian les sendiri-sendiri, mungkin ada saatnya nanti
ada kolaborasi gitu ya antara majelis talim ini dengan majelis berkolaborasi ya, melakukan sebuah dakwah yang sifatnya lebih besar ya. Jadi intinya tetap dengan bagaimana kita melebarkan ekosistem, karena tadi seperti yang kita lihat dari contoh-contoh yang ada, bahkan dari Rasulullah adalah ekosistem itu penting ya. Tanpa ekosistem yang terus berkembang ya akhirnya segitu-segitu aja gitu. Jadi ekosistem itu yang memang harus terus berkembang, harus berubah dan memanfaatkan teknologi untuk itu. Ya, tadi contoh yang video tadi mudah-mudahan bisa dilihat dengan jelas, nggak putus-putus, yang aplikasi Call AND tadi, Mbak Rahmi ya contohnya. Ya, bagus, fiturnya lebih unggul dari yang ada sekarang, cuma tidak bisa, saya nggak yakin ada yang pernah make atau jangan make, mungkin dengar aja baru tadi gitu ya. Apa ini Call AND gitu. Padahal kalau lihat dari orang yang pernah make tadi testimoninya, bagus-bagus gitu, tapi kan menjadi kurang bermanfaat buat yang lain juga kalau yang pakai hanya orang itu aja akhirnya tidak berkembang. Jadi intinya adalah bagaimana meluaskan ekosistem ya dengan bantuan teknologi. Gitu Mbak. Ya, ada pertanyaan lagi dari Momkena Amran. Ini disruptif inovasi di segala bidangkah? Katanya. Disruptif inovasi di segala bidangkah? Oke. Terima kasih dari Tiena Amran ya. Oke. Ya, disrupsi secara umum pengertiannya bisa segala bidang, tapi memang kalau kita bicara konsep dari si Clayton Christensen itu memang lebih banyak produk yang ada elemen teknologi, dalam arti ada efek jejaring tadi, ya ada network effect gitu. Jadi kalau inovasi itu across the board ya, namanya inovasi itu siapapun kapanpun tidak harus inovasi. Tapi kalau memang disruptive innovation itu bagus pertanyaannya. Memang lebih spesifik, biasanya itu terkait dengan efek jejaring. Ya, apakah inovasi yang dilakukan itu bisa menimbulkan efek jejaring pada saatnya nanti? Kalau dia bisa melakukan efek jejaring atau timbul efek jejaring, maka inovasinya menjadi disruptif. Karena tiba-tiba terjadi ledakan jumlah pengguna atau ekosistemnya tiba-tiba meledak gitu. Makin lama makin besar. Nah, itulah disruptive innovation. Ya, kira-kira itu, Mbak. Ya, ada pertanyaan lagi dari Momlinda Setiawati. Bagaimana cara memelihara dan menjaga keberlanjutan suatu produk, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan? Iya, baik. Baik. Ini pelayanan kesehatan maksudnya nih ini ya, klinik gitu ya, rumah sakit atau ya jadi bukan produk obat atau suplemen ya mungkin ya ini maksudnya ya, berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Oke. Nah, ya ini tadi apalagi kalau berkaitan dengan suatu yang sifatnya kesehatan, ini akan sangat sensitif orang ya. Ini minuman, makanan di era sekarang ini kan kebersihan, kandungannya dan sebagainya itu menjadi fokus ya. Nah, bagaimana memelihara menjaga keberlanjutan suatu produk berkaitan dengan ini kita harus melihat adaptif terhadap perkembangan saat ini gitu ya. Kalau dulu orang butuhnya sesuatu yang sifatnya hanya untuk meningkatkan stamina misalnya. Kalau sekarang berarti mereka fokusnya kepada bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, ini sebagai contoh, saya bukan promosi produk tertentu atau merek tertentu ya, tapi kayak produk misalkan Sido muncul gitu ya. Nggak salah mereka keluarin sekarang suplemen ya. Sebelumnya itu hanya jamu gitu ya, atau lainnya. Sekarang mereka keluarkan suplemen VCO, vitamin D di era pandemi ini. Ya, ini sekali lagi saya lihat mungkin mereka berusaha orang ada kebutuhan gitu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, jadi mereka keluarkan sebuah brand atau produk khusus yang ini untuk daya tahan tubuh khusus ini meningkatkan ini karena orang akan banyak nyari di era seperti sekarang gitu. Jadi benang merahnya apa? Benang merahnya adalah selalu melihat perubahan kebutuhan dari pelanggan kita, perilakunya seperti apa. Makanya di marketing itu ada yang namanya topik atau bidang studi ya. Ya kalau ngambil S2 atau S3 mungkin itu 2 semester sendiri ya. Namanya perilaku konsumen ya, consumer behavior. Nah, itu benar-benar kita mendalami secara psikologi, secara kognitif ya, secara afektif itu mereka bagaimana kalau ada respons berita negatif, reaksinya seperti apa. Nah, itu harus pinter-pinternya kita untuk menyesuaikan. Ya, sebagai contoh, kapan lebih tepat kita mempromosikan odol gitu ya, pasta gigi lah yang gampang. Ini odol untuk memutihkan gigi atau ini odol untuk mencegah gigi berlubang. Ya, itu secara konsep itu 2 hal yang berbeda tuh. Yang satu istilahnya aspek promotif, yang satu lagi aspek preventif. Ya, kalau yang membuat gigi lebih putih itu promotif ya. Wah, nafasnya lebih segar.
Kuning lebih putih itu promotif, ya. Tapi ini mencegah gigi berlubang, ya, mencegah bau mulut misalnya, nafas, itu preventif. Nah, itu kan adalah aspek-aspek psikologis yang harus dikenali oleh para pemasar dalam hal ini, marketer, menyesuaikan dengan karakteristik dan perilaku dari target market kita. Target market kita lebih sensitif atau lebih kena yang mana nih? Dikomunikasikan dengan promotif atau preventif misalnya. Ini hanya sebagai contoh saja bahwa pelanggan itu harus kita kenali, ya, preferensinya, seleranya, perilakunya lebih prefer yang mana. Ya, itu sebagai contoh, Mbak Ami. Iya, nah Ya. ini ada pertanyaan terakhir Pak dari Agung Hartanto. Ya. Bismillah, komunitas muslim merupakan ekosistem yang bagus. Tapi banyak bisnis muslim yang tidak moncer. What is wrong? By Muslim First tidak jalan di ekosistem Indonesia dibanding di Malaysia. Apa masalah ukhuwahkah? Apa nasihatnya agar kaum muslim di Indonesia atau di dunia agar diperhitungkan dalam berbisnis berbasis fikih muamalah yang kita yakini? Baik, silakan. Ya, makasih Mbak. Ini pertanyaan dari Mas Agung ya, Hartanto. Oke, ya benar Mas Agung. Saya itu memang ya kita rasakan dan jadi keprihatinan kita bersama ya. Ya nggak usah jauh-jauh ya. Mungkin bisnis bank syariah saja gitu ya, yang di Indonesia yang mayoritas penduduk Muslim itu kalau bicara share perbankan syariah itu masih sangat kecil ya, dibandingkan bank-bank konvensional. Dan bahkan pusat perbankan syariah itu adanya di London dan di Hong Kong. Ya, jadi memang ada sesuatu yang ini terkait dengan masalah yang sangat mungkin fundamental juga, bahwa ada semacam, kalau misalkan berkaitan dengan uang gitu mungkin atau apa, banyak Muslim yang menjadi indifference gitu ya, tidak terlalu menjadikan itu suatu hal yang concern. Tapi kalau masalah makanan minuman mereka menjadi sangat sensitif, ini halal atau tidak. Tapi PR-nya kita adalah memang mengembangkan ekosistem. Gampang untuk diucapkan, tapi memang sulit. Kenapa? Contohnya tadi distribusi toko-toko kelontong gitu ya, tadi ya, minimarket dan sebagainya, lebih banyak penetrasinya dikuasai oleh toko-toko yang tidak dimiliki oleh kaum muslimin. Ya, sementara ada toko, ada warung, ada apa yang dari kaum muslim juga, mungkin kualitas dan juga produk assortment-nya ya, pilihannya pun terbatas gitu. Jadi mulai dari mana ya? Mulainya mungkin harus ada konglomerasi dari dari kalangan muslim ini yang mau masuk ke pengembangan distribusi dari minimarket gitu ya, mau nggak mau di situ, karena keburu titik-titiknya ini kalau nggak ya makin lama sudah habis ya, titik strategisnya sudah dikuasai duluan gitu, karena ujung tombaknya kan di outlet-outlet ini gitu kalau kita bicara bisnis retail ya. Nah itu memang, dan kita karena susah juga, ada himbauan belanjalah di warung tetangga gitu ya, di kaum muslim. Iya memang, tapi kalau warung tetangga ini barangnya nggak lengkap kan susah juga ya, kita sebagai konsumen akhirnya kita larinya ke minimarket yang lebih besar lagi gitu. Bukan karena kita tidak mau membantu sesama muslim gitu, tapi memang produknya mungkin nggak lengkap gitu ya, atau kualitasnya juga mungkin jadi di bawah gitu. Jadi bagaimana caranya bikin ini kualitasnya cukup kompatibel gitu, dan kemudian distribusinya diperluas. Nah itulah PR untuk para saudagar-saudagar muslim ya, yang punya modal lebih untuk mulai mengembangkan ke arah sana gitu, ke arah retail ya, retail tapi serius gitu, ngembangin tidak satu-satuan gitu, ada warungnya di sini, ada tokonya di sini ya, tapi tidak saling terkoneksi gitu. Itu Mbak Rami kira-kira ya. Mas Agung, jawabannya mudah-mudahan memadai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada peserta yang sudah bertanya. Izinkan saya mereview singkat dari materi belajar inovasi dan pemasaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjawab tantangan zaman, yaitu terdapat beberapa poin yang dibahas, yaitu kepemimpinan dan pengaruh. Jadi untuk kepemimpinan Nabi Muhammad ini merupakan salah satu leader yang humanis, memiliki karakter dan akhlak yang baik sebagai contoh untuk umatnya. Kemudian di komunitas dan ekosistem, marketing itu sifatnya memenuhi kebutuhan dan digunakan dan sifatnya secara berkembang. Jadi bisnis ini fungsinya ada dua, yaitu marketing dan inovasi. Dua ini harus digunakan secara simultan. Jadi produk tidak bisa hanya berpusat pada pengembangan produknya saja, tetapi harus diperhatikan juga pengembangan ekosistem atau jejaringnya. Semakin banyak pengguna, manfaat yang dirasakan semakin besar, akhirnya
dapat berkembang semakin luas. Kemudian komunikasi dan engagement, berkomunikasi dengan empatif dan persuasif. Jadi tahu apa yang dibutuhkan konsumen sebagai consumer centric. Nah, yang install, best, dan time to market, yaitu sesuatu produk harus memiliki ekosistem agar dapat bertahan di pasaran. Begitu ya, Pak. Iya. Baik, Alhamdulillah, Bapak Ibu peserta kulwat yang dirahmati oleh Allah, kulwat kali ini telah sampai pada penghujung diskusi kita. Terima kasih, Pak Asnan, yang telah berkenan hadir. Mohon maaf kalau tidak semua pertanyaan bisa dijawab dengan lengkap karena waktu. Mudah-mudahan tapi masih bisa bermanfaat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juga untuk peserta kulwat kali ini. Tidak lupa kulwat kali ini terselenggara atas dukungan dan kerjasama dari Wakaf Salman ITB, Hijabers Mom Community, dan Ikatan Alumni ITB. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi, terima kasih untuk pemateri kita Pak Asnan. Semoga berkah ilmunya untuk kita semua. Dan atas nama Wakaf Salman ITB, Hijabers Mom Community, dan Ikatan Alumni ITB menyampaikan apresiasi karena Bapak Ibu telah bergabung pada acara kulwat kali ini. Akhirnya, saya Rahmi Anissa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Asnan. Terima kasih semuanya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Bukunya sudah ada ya, Pak Asnan? Iya, Bu Linda. Terima kasih. Ya, sudah dijual, Pak, di... Oh, sudah Bu, di Shopee. Ada di Shopee. Oh ya. Ya, Terima terima kasih. Ya, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.